Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik sensasi mau pingsan saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi mau pingsan ya. Pada saat kita terkena penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, sensasi ini ya, sensasi seperti mau pingsan ini bisa mengena siapa saja ya. Dan datang bisa tiba-tiba, kapan saja, di mana saja. Entah itu dalam posisi yang mungkin kondisi sedang terpuruk, kondisi sudah masa pemulihan, maupun yang kadang sudah merasa sembuh ya, tapi kadang tiba-tiba masih muncul kembali. Nah ini ya uniknya di sini. Nah maka dari itu harus kita cermati bersama ya, supaya kita bisa mengatasi sendiri ya, bagaimana upaya kita ketika kita mengalami sensasi yang rasanya seperti mau pingsan itu teman-teman. Nah, sensasi seperti mau pingsan ini rasanya bermacam-macam teman-teman ya. Jadi yang pertama ini biasanya kepala agak berat, agak pusing ya, kemudian mata buram, kemudian kadang mata bergelombang ya atau berkunang-kunang. Nah, kemudian ketika untuk jalan ini agak sempoyongan, kemudian tenaga sepertinya tidak bertenaga atau lemes ya badan itu. Nah itu saat-saat kita di pikiran kita ini, wah ini bakalan pingsan nih. Merasanya seperti itu ya. Itu yang beberapa kali saya alami itu seperti itu ya. Sehingga sampai ya ketakutan lah, ketakutan seperti itu. Nah ini sebenarnya ini adalah suatu proses yang saya kira teman-teman juga mengalami seperti itu ya, tetapi ketika kita bisa maksudnya mencermati bahwa penderitaan ini adalah memang karakternya seperti itu ya. Nah, itu kita menjadi tidak cemas lagi, tidak kaget lagi. Nah, akhirnya kita mudah untuk mengatasinya. Oleh karena itu teman-teman ya, tolong ini ikuti video ini sampai dengan selesai sehingga tidak gagal paham ya. Maka ketika mungkin teman-teman juga merasakan hal seperti itu, nah kita tidak akan menambah panik ya. Akhirnya kita menjadi mudah untuk menyelesaikan hal itu, teman-teman. Itu ya, jadi sensasi seperti mau pingsan. Pokoknya rasanya seperti itu, dan itu ya itu ya. Jadi kita kadang tidak membayangkan ya. Contohnya pada waktu itu ya, saya pernah juga ya ini ketika sedang bepergian juga pernah, ketika di rumah juga pernah. Bahkan itu muncul tiba-tiba, contohnya ketika kita bangun tidur aja itu kadang sudah seperti itu ya. Untuk bangun mau jalan ke kamar mandi aja itu sudah oleng, sempoyongan. Wah ini jangan-jangan pingsan. Itu di pikiran seperti itu karena memang rasanya begitu ya itu. Nah, bisa jadi juga pernah saya mengalami pada saat apa ya? Ya kita sedang rileks ya, sedang rileks, sedang sepertinya tidak ada beban, tapi tiba-tiba itu juga setelah saya duduk ya, nah kemudian eh,
berdiri, mau berjalan itu timbul seperti itu. Itu pun pernah mengalami seperti itu. Nah, ketika kita sedang bepergian juga saya pernah mengalami ya. Sedang bepergian, nah itu juga tiba-tiba datang seperti itu. Wah, ini rasanya seperti mau pingsan. Nah, akhirnya kita menjadi semakin takut itu. Nah, setelah saya analisa ya, ternyata itu ada beberapa sebab yang menyebabkan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu mari kita cermati bersama ya, supaya kita mudah untuk mengatasinya, teman-teman. Nah, sebab-sebab itu ya, sebab-sebab yang bisa menimbulkan kita menjadi punya sensasi seperti mau pingsan ya. Itu yang pertama ya, karena kecemasan yang tinggi ya. Jadi kecemasan yang tinggi itu datang ya, atau anxiety disorder itu datang ya. Nah, sehingga karena kita terlalu cemas, terlalu takut ya, terlalu khawatir, terlalu was-was ya terhadap hal-hal yang di pikiran saya ya, yang di pikiran teman-teman ya, yang dipikirkan. Karena pikiran ini berhayal ke yang negatif ya, yang negatif. Jangan-jangan misalkan, wah ini jangan-jangan mau ini, jangan-jangan saya terkena penyakit berat ini, jangan-jangan besok saya tidak mampu melakukan hal ini, jangan-jangan keluarga saya seperti ini dan sebagainya ya. Pokoknya kompleks sesuai dengan imajinasi kita ya, atau imajinasi teman-teman yang mengalaminya. Nah, ketika kita itu fokusnya kepada hal yang negatif, kemudian memuncak ya, nah akhirnya menjadi blank ya, blank di apa ya, perasaan, pikiran ini tidak terkontrol ya, karena kita larut dengan bayangan-bayangan yang negatif tadi. Nah, sehingga menimbulkan sensasi itu, sensasi menjadi kepalanya pusing, berat, mata buram, kemudian kadang berkunang-kunang, kadang bergelombang, badan menjadi lemas ya, rasanya berdebar-debar, untuk jalan sempoyongan, oleng. Nah, pokoknya bayangan kita ini pingsan, itu seperti itu. Nah, itu karena itu tadi teman-teman ya. Jadi ada kecemasan yang tinggi, dan sedangkan kita juga terkena psikosomatik ya, sedangkan pikiran kita selalu berkhayal yang negatif, maka akan direspon oleh tubuh. Ketika kita hayalan kita, wah jangan-jangan ini pingsan nanti, nah itu maka respon tubuh ya akan menjiwai seperti itu, maka kita menjadi seolah-olah seperti mau pingsan itu. Jadi sebenarnya itu adalah cerminan dari pola pikir kita sendiri yang negatif. Artinya pikiran dipenuhi dengan ilusi dan halusinasi yang negatif, yang kemudian respon tubuh menjadi muncul sensasi seperti mau pingsan. Itu sebab yang pertama ya. Jadi karena kecemasan yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua karena emosi yang tinggi juga ya, yang tinggi, yang meluap-luap dan berlangsung agak lama ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan seperti itu. Contoh seperti ini, pada suatu hari ya saya agak marahan lah misalkan ya, entah itu mungkin dengan keluarga, entah itu mungkin dengan teman sepekerjaan ya, atau mungkin dengan kerabat yang lain, atau dengan siapa saja ya, bahkan bisa dengan marah dengan dirinya sendiri ya. Nah, itu kemarahan itu memuncak ya, artinya meledak-ledak tinggi dan tidak berhenti-berhenti agak lama ya. Ada orang yang juga marah sampai 1 minggu marahan terus. Nah, akhirnya klimaknya itu nanti juga akan menimbulkan sensasi seperti itu teman-teman ya. Sensasi itu menjadi pusing-pusing, kepala berat, mata buram, kemudian badan lemas, jalan goyang dan sebagainya. Akhirnya rasanya seperti mau pingsan persis itu. Jadi karena emosi yang meledak-ledak ya, yang tidak terkendali, yang kadang kita tidak menyadari ya, tidak menyadari, yang nantinya efeknya itu akan menjadi seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita sudah menyadari, nah ini juga salah satu faktor yang penting ya, ketika kita sudah memang menderita asam lambung, anxiety psikosomatis, ini memang
harus ada stabilisernya ya. Jadi stabilitas emosional lah ya, biar emosi itu stabil ya, minimal terkontrol ya, terkontrol. Tahu kalau misalkan kita ini sedang emosi, tahu ketika kita sedang marah. Nah, akhirnya kita bisa mengendalikannya. Bagaimana caranya mengendalikannya? Kita harus mengontrol diri penuh dengan kesabaran ya. Nah, akhirnya itu tidak menjadi memuncak ya. Kalau emosi itu wajar ya. Setiap orang itu juga punya emosi, tetapi ketika tidak meledak-ledak ya, ketika tidak terlalu tinggi, itu saya kira nggak berefek ya, biasa-biasa saja. Tapi untuk penderita asam lambung, gejala psikosomatis ini memang terlalu sensitif, yang saya rasakan seperti itu, sehingga ketika uh, kita ini mungkin sedikit sedikit dibebani, sedikit tersinggung dan lain sebagainya, ini mudah sekali untuk menyulut emosi seperti itu. Bahkan kita kadang tidak ada sebab pun ya, kita kadang bisa emosi ya, emosi terhadap diri kita sendiri. Nah, itu teman-teman ya yang harus kita kontrol supaya kita tetap stabil secara psikis kita, secara kejiwaan kita ya, secara emosional kita. Jadi intinya kita harus mampu mengatur ya, manajemen emosi ya, manajemen emosi itu. Jadi kita untuk menilai dirinya sendiri kadang sulit ya dibanding kita menilai orang lain ya. Kita menyarankan kepada orang lain kadang itu mudah, tapi untuk musuh kita adalah diri kita sendiri ya. Maka ketika kita untuk mengendalikan diri kita ini memang ya penuh perjuangan juga ya itu. Jadi kita harus awali dengan kesadaran, kesabaran, ya rasa syukur dan lain sebagainya supaya emosi itu tetap stabil ya. Nah, dengan seperti itu maka tidak akan menimbulkan sensasi-sensasi seperti itu ya. Itu. Oke, itu yang kedua sebabnya. Kemudian yang ketiga itu bisa jadi karena kita ingat trauma masa lalu yang menyakitkannya. Nah, ini biasanya pada saat-saat kita justru sedang tenang, teman-teman. Ketika kita sedang tenang, contohnya kita pada saat kita sedang menyendiri, pada saat kita tidak punya aktivitas, ya ini itu biasanya muncul ya, muncul khayalan ke masa lalu ya. Nah, yang muncul karena kita ini sering diwarnai dengan pikiran yang negatif, munculnya trauma masa lalu yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan ya, yang membuat kita tidak bahagia dan lain sebagainya, bahkan termasuk luka batin ya. Luka batin kadang muncul. Nah, akhirnya kita sampai ya di dada ini seperti jengkel gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu pun akhirnya reaksi tubuh ya ketika kita itu ada trauma negatif muncul yang tiba-tiba, itu kadang reaksi tubuh menjadi seperti itu ya, menjadi merasakan pusing, mata buram, kemudian keliengan, kemudian badan lemas ya, jalan goyang, ini seperti mau pingsan, itu seperti itu ya. Maka dari itu sebaiknya nah kita ini memang harus sebenarnya penuh kegiatan ya. Jadi orang terkena asam lambung ya, gejala psikosomatis ini semakin banyak ragam kegiatan ini semakin bagus, karena sebagai kontemplasi dari kegiatan yang satu kemudian disegarkan oleh kegiatan yang kedua, kegiatan kedua sudah jenuh disegarkan oleh kegiatan yang ketiga, kegiatan yang ketiga jenuh disegarkan oleh kegiatan, begitu terus ya. Tetapi ketika kita banyak waktu-waktu vakum ya, waktu-waktu yang kosong, nah ini biasanya akan memudahkan memunculkan trauma-trauma masa lalu yang menyedihkan ya. Nah, akhirnya kita menjadi muncul sensasi seperti mau pingsan. Itu bisa, teman-teman. Nah, kemudian penyebab yang keempat ya, ini bisa juga karena kita secara fisik ya itu kecapean, teman-teman. Jadi yang namanya orang terkena asam lambung gejala psikosomatis itu memang secara kondisi fisik tubuh itu lemah ya, itu lemah ya. Nah, maka dari itu ketika kita aktivitas mungkin dimaksimalkan ya,
terlalu over, ya akhirnya kita menjadi kecapean. Nah, itu juga bisa menimbulkan seperti itu. Apalagi di dalam kita melakukan kegiatan mungkin tidak dibarengi dengan contohnya makan minum yang cukup ya. Jangankan kita yang punya riwayat asam lambung ya, sedangkan orang yang normal saja ketika mungkin sampai terlambat makan, terlambat minum, aktivitasnya dimaksimalkan, itu juga kadang seperti itu kok, pusing-pusing ya, seperti mau pingsan, bahkan ada yang pingsan beneran ya, itu pun ada seperti itu. Tetapi karena mereka memang tidak mengalami psikosomatik, sehingga itu tidak berlarut-larut ya, dianggapnya ya biasa saja. Oh, memang tadi saya belum makan, pagi belum sarapan, sehingga mungkin ini energi sudah habis, sehingga wajar ketika kita terlalu capek. Nah, kemudian rasanya seperti mau pingsan, itu seperti itu. Oke teman-teman ya, itu beberapa sebab ya. Nah, kemudian sebab yang kelima ya, yang terakhir ini, bisa juga tubuh kita memang karena kurang nutrisi ya, artinya kurang makan atau kurang minum lah gitu. Nah, ketika kita kurang makan atau kurang minum, yaitu bisa rasanya pusing-pusing seperti itu ya. Yang namanya kurang minum itu memang menjadikan apa ya? Ya mungkin aliran darah menjadi kurang lancar, aliran oksigen kurang lancar ya. Nah, akhirnya menjadi rasanya pusing ya, pusing, kadang sampai mata buram, kemudian jalan saja bergelombang, kemudian badan terasa lemas-lemas, tidak bertenaga. Nah, sehingga yang di pikiran kita, wah ini bakalan pingsan, itu seperti itu. Maka dari itu ya udah, kita kita harus kontrol diri ya. Makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman, yang penting kita makan minum cukup teratur gitu ya, jangan sampai terlambat dan jangan sampai berlebihan. Itu dengan seperti itu nanti akan secara nutrisi kita akan menjadi semakin baik ya, semakin baik, akhirnya kita menjadi semakin segar ya tubuh kita. Nah, akhirnya tidak memicu ya sensasi-sensasi untuk datang, termasuk sensasi seperti mau pingsan itu teman-teman. Oke, nah yang lebih penting lagi ya, ini solusi secara garis besarnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya banyak tip ya, tetapi saya ingin menyampaikan secara garis besarnya saja, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Ketika kita merasakan sensasi mau pingsan ya, itu memang kita harus solusinya ya cepat-cepat lakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, penuhi nutrisi makan dan minum ya. Makan dan minum itu lakukan ya. Contohnya ketika sudah merasa pusing itu datang ya, pandangan jalan normal, kalau saya biasanya langsung minum ya 1 gelas ya air putih yang hangat ya, yang hangat. Tapi agak dingin pun nggak masalah ya, yang penting kita minum dulu, kita cukupi dulu biar secara psikis juga menjadi tenang ya, secara fisik juga ada nutrisi baru itu ya. Boleh juga air putih manis juga boleh ya, tapi yang tidak manis juga nggak apa-apa itu. Nah, kemudian makan ya usahakan makan cukup lah ya. Kalau memang belum makan ya segera makan. Itu seperti itu. Itu langkah yang pertama. Jadi penuhi nutrisi. Nah, kemudian yang kedua, lakukan olahraga atau gerak ya. Nah, ini kadang juga akan menghilangkan rasa-rasa seperti itu. Walaupun kadang kita bertanya bagaimana kita bisa gerak ya, orang sedang jalan saja goyang kan seperti itu. Nah, itu gerak dimulai dari gerak yang terkecil ya. Terkecil mungkin ya hanya jalan di dalam rumah juga bisa ya, atau mungkin pindah ruangan dan lain sebagainya. Pokoknya usahakan ada gerak ya, ada gerak supaya tidak sepaneng tubuh kita itu seperti itu. Nah, untuk ketika kita sudah sembuh dari ini, nah itu lakukan olahraga yang rutin. Olahraga yang rutin ya olahraga ringan saja. Untuk penderita asam lambung itu olahraganya ringan ya. Jadi contohnya hanya jalan lah. Jalan pagi 100 meter, kemudian sore 100 meter, itu seperti itu.
Nah, itu juga tidak harus keluar jalan yang jauh, itu nggak apa-apa ya. Yang penting kita akumulasi kurang lebih ya sekitar 100 meter. Kalau diukur dengan waktu ya sekitar setengah jam lah. Kita usahakan untuk berjalan di pagi hari, kemudian di sore hari juga seperti itu. Itu yang saya lakukan seperti itu, dan alhamdulillah itu menjadi semakin membaik ya. Nah, kemudian solusi yang ketiga yaitu lakukan relaksasi, teman-teman. Relaksasi ini manfaatnya sangat luar biasa ya, khususnya untuk mengembalikan dan menyegarkan jiwa kita ya, jiwa kita, pikiran kita ya, menjadi jauh lebih fresh lah seperti itu. Nah, relaksasi juga bermacam-macam ya. Pokoknya intinya lakukan hal-hal yang menyenangkan ya. Contohnya bermain sesuai dengan hobi ya, mungkin bernyanyi, mungkin menggambar, mungkin olahraga, mungkin kegiatan berkebun dan lain sebagainya sesuai dengan hobi teman-teman ya, itu juga bisa. Termasuk kita juga bisa misalkan menonton yang disukai ya, yang lucu-lucu, misalkan film-film komedi juga bisa, mendengarkan musik juga bisa, memasak juga bisa, yang mempunyai masak itu juga akan menjadi lebih fresh pikiran kita, karena tidak memberikan tempat untuk trauma itu muncul ya, karena kita tidak kosong waktu-waktunya itu. Jadi lakukan relaksasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah berpikir positif saja, teman-teman, atau positive thinking ya. Nah, karena kita seringnya berpikirnya negatif, nah itu ubah mindset menjadi positif. Caranya mudah, ketika kita mensikapi segala sesuatu itu awali dengan syukur saja ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Misalkan apa itu ya, misalkan ketika kondisinya sudah membaik ya alhamdulillah, saya bersyukur ya Allah, semakin hari saya semakin sehat, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia, dan faktanya saya sehat walafiat. Contohnya seperti itu, sehingga energi positif ini menjadi semakin terasa. Akhirnya sensasi-sensasi yang seperti tadi ya, contohnya mau pingsan itu tidak akan muncul kembali. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.